Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Umariza dengan NIM 1914040029. Saya merupakan perwakilan dari kelas 19 Tadris Matematika A dalam lomba algoritma video pembelajaran matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geometri ruang tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kita masuk kepada bagian-bagian yang membentuk bangun ruang, yaitu titik, garis, dan bidang. Ketiga bagian ini dinamakan unsur-unsur ruang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Contoh titik A. Kedua, garis. Suatu garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Oleh karena itu dikatakan berdimensi 1 karena hanya mempunyai ukuran panjang saja, tidak mempunyai ukuran lebar. Suatu garis dilukiskan terbatas disebut dengan segmen garis atau ruas garis yang dinotasikan dengan huruf kecil. Ruas garis dinotasikan dengan menyebut titik pangkal dan titik ujung garis. Contohnya terlihat pada gambar, yaitu garis G dan segmen atau ruas garis AB. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan lebar. Oleh karena itu, bidang dikatakan berdimensi 2. Notasi suatu bidang diwakili oleh alfa, beta, dan gamma atau titik-titik sudut bidang itu. Contohnya terlihat pada gambar bidang alfa dan bidang A, B, C, D. Kita masuk kepada kedudukan titik terhadap titik. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, titik A terpisah dengan titik B dan titik B berhimpit dengan titik C. Kedua, kedudukan titik terhadap garis. Suatu titik dikatakan terletak pada garis jika garis itu melalui titik tersebut. Jika tidak, maka titik tersebut dikatakan terletak di luar garis. Dapat kita lihat pada gambar. Pada bagian A, titik terletak pada garis. B, titik terletak di luar garis. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui bidang. Jika tidak, maka titik tersebut terletak di luar bidang. Yang A, titik terletak pada bidang. Dapat kita lihat pada gambar, titik A terletak pada bidang V dan luar. Yang B, titik di luar bidang, di mana titik A terletak di luar bidang V. Yang keempat, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Dapat kita lihat pada gambar, garis G berpotongan dengan garis H. Yang kedua, dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan, yaitu pada gambar garis G sejajar dengan garis H. Yang ketiga yaitu dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Dapat kita perhatikan pada gambar di mana garis G bersilangan dengan garis H. Yang keempat, dua garis berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit jika kedua garis saling bersekutu. Dapat kita lihat pada gambar garis A berhimpit dengan garis B. Yang kelima, kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang
dan garis sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Dapat kita lihat pada gambar, garis G terletak pada bidang V. Garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang itu tidak mempunyai satu titik pun titik persekutuan. Dapat kita lihat pada gambar, garis G sejajar dengan bidang V. Selanjutnya, garis memotong bidang. Sebuah garis dikatakan memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik persekutuan dengan titik persekutuan tersebut sebagai titik potong. Garis G menembus bidang V. Pada gambar kita lihat bahwa garis G menembus bidang V. Yang keenam, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, dua bidang sejajar. Pada gambar tersebut, bidang V dan W dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Dua bidang berhimpit. Bidang V dan W dikatakan berhimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang V juga terletak pada bidang W atau sebaliknya. Pada gambar dapat kita lihat bahwa dua bidang saling berhimpit. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Bidang V dan W dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu memiliki tepat satu garis persekutuan, garis potong. Dapat kita lihat pada gambar bahwa dua bidang berpotongan. Contohnya, perhatikan gambar prisma di bawah ini. Yang A, sebutkan garis-garis yang memotong AB. Yang B, sebutkan sisi-sisi yang memotong CDHG. Yang ketiga, sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Yang keempat, sebutkan garis-garis yang bersilangan dengan AE. Maka penyelesaiannya, yang pertama, garis-garis yang memotong pada AB dapat kita lihat yaitu pada garis AE, AD, BC, dan BF. Kedua, sisi-sisi yang memotong pada CDHG yaitu ABCD, ADHE, BCEF, dan EFGH. Ketiga, sisi-sisi yang sejajar, yaitu ABCD sejajar dengan EFGH dan ABFE sejajar dengan bidang DCGH. Keempat, sebutkan garis-garis yang bersilangan dengan AE, yaitu BC, CD, FG, dan GH. Sebagai latihan, perhatikan gambar 5 berikut ini. Kerjakan latihan, sebutkan titik-titik sudut yang terletak pada bidang ABCD. Yang kedua, sebutkan sisi-sisi yang melalui C. Yang ketiga, sebutkan bidang yang melalui titik A dan B. Yang keempat, sebutkan titik-titik sudut yang terletak di luar bidang TAD. Kesimpulan, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pertama, kedudukan titik terhadap titik. Kedua, kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis, titik terletak di luar garis. Ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang, titik di luar bidang. Kedudukan garis terhadap garis, yaitu dua garis berpotongan, dua garis bersilangan, dua garis sejajar, dua garis saling berhimpit. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kedua, garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga, garis memotong bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang. Pertama, dua bidang sejajar. Yang kedua, dua bidang berhimpit. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.